Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang janda dan anaknya disekap di perkebunan sawit oleh calon suaminya. Pelaku kesal karena korban memutus hubungan asmara. Korban sempat histeris minta pulang namun malah dianiaya dan diancam dengan senjata tajam. Sudin tak berkutik saat dibekuk polisi di rumahnya Jalan Jenderal Sudirman, Sampit, Kalimantan Tengah. Pria berusia 37 tahun ini telah menyekap dan menganiaya seorang janda calon istrinya. Pelaku juga menganiaya anak perempuan korban yang berusia 11 tahun. Peristiwa berawal saat korban dan anaknya berusia 11 tahun kabur berniat mengakhiri hubungan. Korban kesal karena 1 tahun menjalani cinta tidak dinikahi. Pelaku lalu menjemput kedua korban di rumah orang tuanya dengan mobil, berjanji akan merencanakan pernikahan. Namun keduanya malah dibawa ke area perkebunan sawit, disekap dan dianiaya. Pelaku bahkan mengancam korban dengan senjata tajam. Pada waktu itu dia hilang waktu saya jemput dia. Pas saya tinggal itu langsung saya kembali, dia sudah tidak ada gitu di rumah gitu. Saya nyari-nyari juga gitu kemana-mana sampai malam saya nyarinya Pak. Tersebut korban sempat meminta untuk pulang dan berteriak, akan tetapi dilakukan tindak pidana penganiayaan berupa dipukuli di muka oleh pelaku berkali-kali, di mata dan di pipi serta di tubuh korban. Dan juga anak korban yang menangis untuk meminta pulang juga dilakukan penganiayaan oleh pelaku, yaitu dipukul. Pelaku ditahan di Mapolres Kota Waringin Timur dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan remaja 13 tahun yang jasadnya ditemukan di kebun tertutup daun singkong terungkap. Korban ternyata dibunuh temannya sendiri. Pelaku sakit hati karena diejek tak punya uang untuk membeli handphone baru. Pembunuhan remaja 13 tahun yang ditemukan tewas tertutup daun singkong di tengah kebun Sukowilangun, Malang, Jawa Timur terungkap. Tak disangka pelaku pembunuhan ternyata Santoso, teman main korban yang baru 3 minggu dikenalnya. Niat jahat pria berusia 20 tahun ini muncul setelah sakit hati karena diejek korban. Karena marah. Marah kenapa? Ngejek-ngejek saya. Apa? Dia ngejek apa? Katanya saya orang miskin gak bisa beli HP. Sebelum kejadian, keduanya bertemu di warung kopi. Sakit hati diejek, pelaku merencanakan pembunuhan. Sebelum pembunuhan, korban dijebak diajak untuk melihat jaring penangkap burung di sekitar kebun singkong, kemudian dianiaya. Korban sempat melarikan diri namun kembali dianiaya pelaku hingga tewas. Si pelaku berusaha menjebak si korban dengan pura-pura mengajak si korban untuk melihat jaring untuk menangkap burung yang khususnya berada di belakang Pasar Peteng di Kecamatan Kalipare. Nah, pada saat mereka berdua ini sudah berada di TKP, di sanalah 100 meter, diperkirakan 100 meter sebelum TKP, si pelaku ini mencekik korban. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dan pembunuhan berencana serta terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. 2 pengendara motor tewas dan 1 lainnya luka parah setelah terlibat kecelakaan dari arah berlawanan di Jombang, Jawa Timur. Ketiga korban dievakuasi ke RSUD Jombang. Solikin 37 tahun, pengendara motor asal Mojo Agung tewas di atas motornya setelah ditabrak pemotor lain dari arah berlawanan di Jalan Mojodukuh, Jombang, Jawa Timur. Kondisi tewas juga dialami Sulikan 45 tahun, pengendara motor asal Delangu, Mojokerto. Sementara Kosidah 44 tahun, istri Solikin yang berboncengan menderita luka. Ketiga korban dievakuasi ke RSUD Jombang. Peristiwa berawal saat Sulikan pengendara motor melaju kencang dan berusaha melewati kendaraan yang ada di depannya. Naas pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju motor yang dikendalikan Solikin bersama istrinya. Jarak yang terlalu dekat membuat tabrakan tak terhindarkan. R2GL yang dari arah utara itu berusaha mendahului
kendaraan yang tidak diketahui identitasnya, terus dia terlalu ke kanan. Sedangkan dari arah berlawanan ada kendaraan Scoopy yang berboncengan, akhirnya terjadilah. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Lakalantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, seorang kakek tewas saat kebakaran melanda rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran terjadi akibat api dari kompor menyambar sarung korban. Seorang kakak tewas dengan luka bakar akibat kebakaran melanda rumahnya di Jalan Kali Baru Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Jasad korban ditemukan setelah api bisa dipadamkan oleh warga. Tinggal di sini sama siapa? Tinggal sama anaknya. Saat kejadian anaknya di mana? Kurang tahu ya, di luar katanya nggak ada. Oh, anaknya nggak ada ya, berarti sendiri ya Bu iya. ya di rumah ya. Usai olah tempat kejadian perkara, polisi menduga kakek berusia 62 tahun ini tewas akibat tungku yang menyambar sarungnya. Polisi memastikan tidak ada tanda penganiayaan di tubuh korban. Meninggal karena terbakar sendiri dan tidak ada luka atau karena penganiayaan. Ya, tidak ada tanda-tanda penganiayaan di badan almarhum. Berarti emang tinggal sendiri ya, Pak? Tinggal sendiri. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. 3 pencuri motor yang meresahkan warga ditangkap di Kalimalang, Jakarta Timur. Sempat terjadi ketegangan saat petugas akan menggeledah para pelaku. Barang bukti kunci letter T diduga digunakan untuk menjebol kunci motor korban. Tim Gerak Cepat Polres Jakarta Timur menangkap 3 pengendara motor di kawasan Kalimalang, Durensawit. Sempat terjadi ketegangan saat petugas akan menggeledah para pemuda tersebut. Dari dalam tas salah satu pelaku ditemukan kunci letter T yang digunakan untuk mencuri motor. Mendapati ada 2 pengendara motor, kemudian ketika diperiksa dan digeledah ternyata salah satu dari orang tersebut membawa kunci letter T yang kita curigai sebagai alat untuk mencuri kendaraan roda 2. Ketiga pelaku berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pencurian motor terjadi di parkiran depan minimarket. Pelaku berjumlah 2 orang menjebol kunci kontak motor korban yang tidak menggunakan kunci pengaman ganda. Dua pencuri mendatangi halaman minimarket di Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah memantau situasi dan dirasa aman, satu pelaku segera beraksi dengan membobol kunci motor metik milik karyawan minimarket. Aksi pencurian motor di lokasi ini sudah sering terjadi. Para pelaku memanfaatkan situasi minimarket saat sedang ramai. Kasus ini dalam penanganan polisi. Bisa tahu hilang tuh ya lah kasir yang tadi dia nyuruh ke gembok motor dia Pak. Katanya dia nanya, Kris katanya motor aku sudah digembok belum? Sudah kayaknya Mbak, tapi aku cek keluar dulu katanya Pak. Nah pas dia ngecek keluar, ingat motor dia posisi di sini dekat lagi. Sedangkan motor kami yang karyawan bawahnya ada di situ. Kejadian ini mengingatkan pentingnya menggunakan kunci tambahan saat memarkir motor di tempat umum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Firdaus melaporkan. Seorang warga kehilangan burung kicau bernilai jutaan rupiah. Pelaku masuk halaman rumah saat korban tidur di tengah cuaca hujan. Seorang pencuri burung menaiki pagar rumah korbannya di Ilir 2 Timur, Palembang, Sumatera Selatan. Mengetahui ada kamera CCTV, pelaku menutupi wajahnya dengan topi dan sarung. Pelaku menyelinap di antara kendaraan korban yang terparkir di garasi. Dengan cepat, pelaku mengambil burung kicau dan meninggalkan kandang dalam kondisi kosong.
Kejadian ini sudah 2 kali terjadi. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dia manjat mobil, turunin kandang, tangkap burungnya. Jadi kalau kandangnya? Kandangan di bawah, di lantai, di tanah. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Firdaus melaporkan. Pemirsa, sebaiknya tidak mudah percaya dengan telepon atau pesan SMS yang meminta transfer uang. Seorang siswa SMA di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tewas setelah menjadi korban penipuan SMS untuk mentransfer uang 10 juta rupiah. Padahal uang yang ditransfer baru dikirim ibunya yang menjadi tenaga kerja wanita. Tewasnya siswa kelas 2 SMA Sumbawa Nusa Tenggara Barat ini tidak disangka keluarga. Remaja berusia 17 tahun ini sebelumnya masih bercanda dengan keluarga sebelum ditemukan tewas di dekat menara telekomunikasi. Siswa SMA Negeri 1 Sumbawa ini dikenal baik dan jujur sehingga dipercaya orang tuanya untuk menyimpan uang hasil kerja ibunya yang menjadi TKW di Arab Saudi. Keluarga mengetahui tewasnya remaja ini setelah menerima pesan melalui handphone. Keluarga mengetahui tewasnya remaja ini setelah menerima pesan permohonan maaf melalui handphone. Remaja ini menjadi korban penipuan melalui SMS yang meminta transfer uang sebesar 10 juta rupiah. Polisi yang mendapat laporan warga melakukan penyelidikan di lokasi tewasnya remaja ini. Ternyata di sana dia ketipu, dia kirim uang 10 juta ke orang yang tidak dikenal. Nah, sehingga dia kembali kirim WA atau SMS ke orang tuanya, minta maaf, saya sudah ketipu uang 10 juta. Jadi mohon maaf Bapak, Ibu, saya sudah ketipu. Saya tidak sadar ditipu sama orang. Polisi belum menemukan handphone remaja ini untuk mengetahui pelaku penipuan yang mengirim pesan melalui SMS. Selalu waspada jebakan cara penipuan dari pesan melalui SMS atau telepon yang meminta transfer uang. Para pelaku biasanya mengaku mengenal dekat calon korbannya. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Acep Suherlan, iNews melaporkan. Korban dugaan keracunan makanan saat pesta pernikahan pada rumah di Buton, Sulawesi Tenggara menjadi 190 orang. Kondisi ini membuat puskesmas kewalahan yang merawat para pasien. Jumlah warga yang keracunan makanan pada pesta pernikahan di Desa Galandi, Wolowa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menjadi 190 orang. Peningkatan jumlah pasien membuat pihak puskesmas setempat dan rumah sakit Buton kewalahan. Tak cuma seluruh ruangan yang dipakai untuk rawat inap, namun juga hingga ke selasar puskesmas. Persediaan obat pun mulai menipis. Warga yang keracunan tak cuma orang dewasa, namun juga anak-anak. Pasien umumnya mengalami mual, pusing, sakit perut hingga muntah. Kendala yang paling fokus sekali di ruangan. Kami memang over kapasitas saat ini karena kami tidak dipersiapkan untuk rawat inap. Kami hanya rawat jalan. Jadi kita manfaatkan sela-sela yang ada untuk menampung pasien. Warga Desa Galanti, Kabupaten Buton diduga mengalami keracunan usai menghadiri pesta pernikahan. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Pemirsa, waspada ulah penipu. Emak-emak di Halim, Jakarta Timur kehilangan perhiasan emas dan uang setelah ditipu wanita yang mengaku petugas bansos. Informasi lengkapnya akan hadir untuk Anda usai jeda. Sergap segera kembali.